Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Hanya kepada Allah kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, dan kepada Allah juga kita berlindung dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sekali lagi Allah menyeru orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang begitu besar. Falidzalika ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Oleh karena itu jamaah sekalian, mula-mula khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan seseorang bisa memperoleh kebahagiaan. Dengan ketakwaan seseorang bisa memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Tidak ada ending yang buruk bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akhir yang menyedihkan bagi orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ya ma'syiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Limadza nata'allamul arabiyyah? Mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Pada kesempatan kali ini, insyaallah khatib akan menyampaikan, memaparkan beberapa alasan mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab, mengapa kita mesti meluangkan waktu kita untuk mempelajari bahasa Arab. Alasan yang pertama, li'anna al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Qur'anil Karim. Karena Al-Qur'an, pedoman hidup kita itu menggunakan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam.
على قلبك لتكون من المنذرين. Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran tersebut diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, menggunakan bahasa Arab yang jelas. Maka jamaah sekalian, cukuplah satu alasan ini menjadi alasan terbesar mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Alasan yang kedua, limadza nata'allamul Arabiyyah. Mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Karena dengan mempelajari bahasa Arab, seseorang akan mudah dalam menghafal, akan mudah dalam memahami, mentadabburi, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dengan modal bahasa Arab juga, seseorang akan mudah dalam menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta memahaminya, mengajarkannya, dan mengamalkan isinya. Dan ini terjadi di kalangan penuntut ilmu, ikhwah sekalian. Penuntut ilmu yang mempelajari bahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab, mereka akan lebih mudah dalam menghafal Al-Quranul Karim dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan cenderung hafalan mereka lebih kuat dibanding kalau seseorang belum memahami bahasa Arab sama sekali. Seseorang yang sungguh-sungguh dalam memahami bahasa Arab akan lebih mudah lagi dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Alasan yang ketiga, limadza nata'allamul Arabiyyah. Mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Dengan mempelajari bahasa Arab, seseorang akan mudah mempelajari ilmu syar'i, akan mudah mempelajari agama Islam ini. Karena bahasa Arab ibarat jembatan yang akan menghantarkan seseorang untuk mempelajari ilmu syar'i. Terkhusus lagi para da'i, para mubaghi, para aktivis dakwah, mereka lebih urgen lagi untuk mempelajari bahasa Arab agar mereka bisa menyampaikan pemahaman agama yang benar kepada orang yang banyak. Adapun alasan yang keempat, jamaah sekalian, limadza nata'allamul Arabiyyah. Mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Karena seseorang yang memahami bahasa Arab akan mudah menggali ilmu agama, akan mudah menimba ilmu agama kepada ulama secara langsung ataupun dengan membaca karya-karya mereka yang telah tersebar saat ini. Dibandingkan seseorang yang belum mengerti bahasa Arab hanya bisa membaca terjemahan, dan itu pun terbatas. Dan sungguh jamaah sekalian, sungguh kenikmatan yang besar tatkala seseorang mampu menimba ilmu kepada ulama secara langsung ataupun memahami kitab-kitab karya ulama. Dan ini tidak didapatkan, kenikmatan besar ini hanya didapatkan bagi mereka yang mempelajari dan memahami bahasa Arab. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkannya berupa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mudah memahaminya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala saat menjelaskan surat Yusuf ayat kedua ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau menerangkan, li'anna lughatul Arab afsahul lughat wa abyanuha wa aktsaruha wa awsaruha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas kosakatanya, bahasa yang paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa.
Oleh karena itu jamaah sekalian, alasan yang kelima, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling lembut, maksudnya paling mengenakan hati dan menenteramkan jiwa. Adapun alasan yang terakhir, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'd. Iya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan memang jamaah sekalian, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbih aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Jibril alaihi salam nazala bil Qur'an wa asbaha sayyidal malaika wa summiya bi ruhil amin. Malaikat Jibril alaihi salam turun membawa Al-Qur'an, maka ia menjadi malaikat yang paling mulia dan dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi Al-Qur'an fa asbaha sayyidal awwalin wal akhirin wa afdalal mursalin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka ia menjadi utusan yang paling mulia dan akan menjadi pemimpin bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia, umat yang terbaik. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Dan sungguh, idza nazala Al-Quran fi qalbi insan asbaha khairun nas. Apabila Al-Quran turun ke dalam hati manusia, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah jami'an. Tidakkah tergerak hati kita untuk mempelajari bahasa Arab, untuk semangat lagi mendalami bahasa Arab? Terkhususnya para santri kami, para anak-anak kami, perlu kita ketahui, di luar sana tidak sedikit para ikhwah yang mereka sibuk dengan kerjaan mereka. Tidak sedikit yang lulusan dari sekolah umum, dari kuliah umum, bahkan orang-orang sudah lanjut usia dan sudah beruban. Mereka menyempatkan waktu mereka untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mengadakan majlis-majlis berbahasa Arab, karena mereka cinta dengan bahasa Arab. Maka harusnya kita, wahai penuntut ilmu, kita lebih semangat lagi untuk mempelajari bahasa Arab. Karena Allah telah berikan kita kenikmatan, Allah telah beri kita fasilitas melalui pondok. Di dalam pondok ini kita bisa mempelajari bahasa Arab dan mempraktekkan bahasa Arab. Sungguh ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yang telah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ijtahidu wala tatakassalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Ta'allamul arabiyyata wa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة